Shalom. Wow, hari ini kita bersyukur ada bertemu dalam Tuntunan Sepekan. Pagi ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Cool PAP. Tepuk tangan dulu. Dengan gambar aku yang apa? Firdaus. Silakan Pak Firdaus kenalkan anggotanya. Shalom semuanya, dimanapun berada kita bersuka cita hari ini. Kami dari Cool PAP, sebagian dari Cool PAP ingin mengisi Tuntunan Sepekan. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatannya. Saya sendiri Firdaus sebagai Gembala Cool, dan di samping saya ada Mang Sandi. Halo. Ada Mas Mudi, Kang Mudi. Nah, ada Pak Bakri. Halo. Dan Opung Madula. Wow, luar biasa. Saya tahu pagi ini walaupun ada yang baru bangun tidur tapi belum mandi, tetapi sukacita. Amin. Ngomong udah pada mandi belum? Belum. Belum, pagi-pagi nggak apa-apa. Yang penting sukacita. Yuk kita nyembah Tuhan sebelum memulai pertemuan kita hari ini. Ku menyembah Tuhan.
berada Tuhan, hadirat yang sama Tuhan menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Makasih kalau sebentar kami akan berbincang-bincang, kami akan sharing Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang kami bicarakan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan dinaikkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hari-hari ini yang sedang bergumul Tuhan, ngalami mukjizat Tuhan. Perkara-perkara ajaib akan terjadi atas setiap kami di tempat ini juga di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih, makasih Tuhan. Lanjutkan acaramu, kami siap memulai tuntunan sepekan dalam pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sambut semua di sini. Shalom. Juga semua shalom. Shalom. Ya, saya percaya di pertemuan tuntunan sepekan hari ini berbeda. Saya sendiri yang akan jadi hostnya. Kenapa jadi hostnya? Saya pengen merasakan ada di depan semua teman-teman dari KUL. Terus hari ini KUL PAP. PAP itu singkatan Perum Angkasa Pura. KUL apa singkatan Pak? Bingung jadi Pak. Oke. Apa sih yang saya mau tanya-tanya ya? Boleh tanya-tanya kan ya? Boleh nggak Pak? Opung? Boleh. Oh, boleh kan Opung? Iya. Ya kan Opung punya kesibukan hari-hari. Ini latar belakang berbeda-beda nih. Campur-campur nih. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Iya. Ada apa ya? Kacang hijau. Kacang hijau. Durian. Dan campur-campur. Ada itu. Jadi memang hari ini KUL. Oke, baik buat kita KUL. Menurut kita KUL kan komsel atau KUL. Kalau kita nyebutnya KUL, Community of Love, komunitas kasih. Menurut, nah saya mau tanya ya Pak Firdaus, saya nanya dari Pak Mandola dulu. Buat Opung Malulang nih, komunitas kasih ini berdampak nggak buat keluarga, buat pribadi Opung? Sungguh luar biasa berdampak. Kencang dikit. Sungguh Berdampak. luar biasa berdampak. Apa boleh saksiin tentang KUL yang Opung pernah rasain yang berdampak benar, ngena banget? Yang kena banget, bersyukur hari ini cucu daripada kakak istri saya, Cucu dari kakak. memang semenjak dia mantu ini hamil, saya ada mimpi. Cuman mimpinya saya yakin dari Tuhan lah. Dia itu memang udah tadinya mau rindu akan kelahiran seorang bayi, tapi laki-laki. Saya berdoa, yakinlah, yakin dengan hikmah dari Tuhan, ini lelaki kata saya. Kata Opung. Kata saya. Kemarin melahirkan di rumah sakit itu yang di Cadas. Benar banget laki-laki. Wah. Benar banget laki-laki. Kata saya kalau bisa permohonan bikin aja namanya si Amos. Oke. Sebab anak pertamanya namanya si Esra. Iya, nama anak pertamanya. Baru si Esra. Oke. Jadi itulah kira-kira kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Sangat luar biasa saya rasakan. Terbangun. Iya. Gara-gara KUL. Gara-gara Dengar firman. dengan apa? Dengan firman ya kan. Iya. Didoakan teman-teman. Didoakan teman-teman. Semangatnya jadi bertambah. Kalau sendiri kuat nggak? Kalau sendiri nggak kuat. Nggak kuat. Berarti KUL berdampak kalau nggak sendiri. Harus kuatnya bareng. Kesaksian nggak di KUL waktu kemarin tentang ini? Belum. Waduh, ini ya. Soalnya masih fresh nggak? Fresh. Tolong di open. Baru minggu-minggu ini yang apa ya? Lahir ya. Oke. Jadi saya sarankan itu ke orang tua. Semakin dekat. Udah dekat ke Tuhan, semakin dekat lagi. Udah dekat makin dekat. Iya, Opung makin rasa dekat. gitu ya. Iya. Semuanya harus begitu ya. Iya. Good. Berarti kan Opung ini merasakan bagaimana waktu makin dekat sama Tuhan, keyakinannya makin bertambah. Iya. Waktu yakin dia berani ngomong, Opung, anakmu laki-laki, cucumu laki-laki gitu ya, Opung ya. Iya. Dan itu kayaknya nggak ragu ya, Opung. Enggak ragu enggak. Soalnya kuasa dari Tuhan itu Iya. yang dibisikin Tuhan ke saya. Kepada Opung, Iya. ada suara hati lah. Gitu Iya. ya. Jadi gini, sebenarnya manusia itu diasah dalam iman, tapi nggak bisa hanya dibaca doang, harus diomong. Iya.
Nah, orang yang ngomong dengan keyakinan, dengan ngomong asal aja beda. Dan pengalaman Opung ini akan menjadi senjata yang kuat buat yang lain, dan buat Opung juga nanti berdoa buat yang lain lebih mudah. Oke ya. Oke, God, thank you. Nah, mungkin ada yang lain. Saya mau tunjuk Pak Bakri, boleh? Atau punya kesaksian atau gimana? Atau saya random aja siapa yang Iya, ngomong? boleh. Random aja siapa yang mau ngomong Ini tentang ada kesaksian lewat kulit lewat kul. yang apa perubahan apa yang dialami atau sesuatu yang dulu kayaknya saya agak malas beribadah tapi lewat kul nah itu boleh nanti diceritakan. Ayo. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Kesaksian sih sebenarnya bahwa ikut kul adalah community of love, ya benar-benar terbangun cinta kasih antara kita sesama anggota kul. Jadi saat kita lemah, tiba-tiba ada perkumpulan, ada ketemu, didoakan satu sama lain, kayak penguat, apalagi dengan firman yang disampaikan. Oke. Terus pujian penyembahan kita masing-masing, terus kesaksian satu dengan yang lainnya. Menguatkan. Iya, sangat menguatkan saya. Antara cerita Pak Manolang keluarganya, Pak Bakri, Mang Sandi, apalagi Mas Daus, atau anggota kul yang lain, itu sangat menguatkan banget dengan kesaksian-kesaksian yang saya sendiri tidak mengalaminya, cuma sebagai guru, oh iya mereka aja kuat dengan problematika kehidupan. Ya. Saya juga yang sendiri pasti Tuhan tolong dengan segala macam Masalah problema. Iya. Tapi kekuatannya dari Tuhan. Iya. Dan waktu ngomong kekuatan dari Tuhan bukan cuma buat sendiri tapi buat teman-teman. Iya. Tapi boleh nggak kalau Mas Budi juga punya kesaksian pribadi gini? Apakah pernah di dalam udah jadi orang percaya kan Mas Budi ini terus terang memang tadinya bukan Kristen, nggak apa-apa, tadinya belum percaya Tuhan Yesus, tapi dia berpindah kepada Kristus karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kan pada waktu pertama kali masuk jadi orang percaya, masuk gereja kan pasti ada pernah penolakan nggak? Sampai ketemu komunitas yang mau menerima kita apa adanya, terus kalau penolakan dengan tampilan saya dulu, puji Tuhan tidak pernah. Tidak pernah. Sebelum masuk ke Arkadia pun, ke gereja sini, saya berdoa selama hampir 2 tahun, Tuhan tunjukkan gereja mana yang tepat untuk saya bergereja dan bertumbuh di situ. Di mana Tuhan? Selama ya berbulan-bulan itu Pak, jadi saya tidak menemukan jawaban dari searching. Saya kan nggak tahu daerah sini kan, karena saya juga baru di sini waktu dulu pindahan dari Kalideres. Saya cari-cari nggak muncul tuh Arkadia, padahal saya sering lewat dari Kalideres ke lewat Arkadia itu sering lewat. Pas pada 2022 itu muncul gereja GB Arkadia ini muncul. Nah ini gereja deket banget dengan tempat kerja saya. Terus saya coba untuk searching ibadahnya jam berapa, dan saya lihat oh ada 3 kali ibadah dulu. Pas itu ya udah saya jam 11 deh. Karena saya nggak tahu cara apa ya, maksudnya datangnya harus apa gimana. Saya datang itu ya udah pujian penyembahan, udah langsung ada asar di depan dengan tampilan saya dulu. Boleh saya masuk? Oh boleh, silakan beribadah. Ya saya langsung masuk. Pas itu langsung Pak Gem, inget banget Pak Gem lah udah berkhotbah, dan saya udah duduk di belakang dengerin. Oh nyaman ya, enak ya. Dengan mungkin ya saya paham orang-orang pada kaget itu siapa gitu. Dengan gampang. Iya. Orang kaget saya. Iya. Saya melihat, tapi saya nyaman kalau saya udah terdidik dari dulu dari pencarian kebenaran itu untuk tidak peduli sama orang lain dengan pandangan sudut pandang apapun itu. Kata orang saya udah skip itu deh, udah siap apapun, udah nggak peduli. Yang penting saya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, ini kan bagian dari kepedulian ya. Pasti gini, ada orang masuk ke komunitas Kristen misalnya, kan nggak semuanya udah rapi, keren, senyumnya, ada yang cembetut loh. Ada. Bisa komunitas menerima apa adanya. Iya. Ya Mas Daus. Coba Mas Daus cerita dah, bagaimana waktu dulu ketemu Mas Budi pertama?
Wah, kita kan pernah lihat pertama ya. Contohnya bukan ini korbannya bukan. Korbannya. Tapi memang itulah tandanya caring. Caring kan bukan berarti kayak gimana, coba cerita Mas. Ya, shalom semuanya. Saya termasuk orang yang ada waktu Mas Budi pertama kali datang ke gereja gitu. Kami termasuk saya bukan kami. Saya pribadi cukup hal yang pertama melihat bukan sosok maaf jadi sosok deh. Sebuah pribadi sebuah pribadi yang menurut saya nggak wajar. Ya kita jujur aja. Maksudnya laki-laki berpakaian perempuan waktu itu datang ke gereja buat kami agak aneh. Menurut saya pribadi agak aneh nih. Nah waktu itu Mas Budi duduk di ada seorang jemaat pengerja, anak pengerja duduk gitu. Terus besoknya nggak datang tuh Mas, kalau nggak salah pokoknya berang. Kita tanya itu sama temannya kami berpikir Mas Budi adalah temannya dia gitu. Namanya Anjal, temannya mana lah? Yang mana ya? Dia bingung tuh karena memang sebenarnya duduk aja sebelahnya gitu. Tapi sehari 2 hari terus kami sering ketemu, terus kenal pribadi. Memang Bapak Gembala mengajari tentang caring ya itu sih maksudnya. Walaupun belum pernah sih terucap mungkin secara penolakan, tapi kami cukup kaget sih Mas. Agak kaget oh ya gitu ya ada ya gitu. Pasti saya juga merasakan itu. Cuma saya nggak perlu maksudnya ya saya terima dengan ya pasti orang luar ngeliatnya aneh, tapi ya udah nggak apa-apa. Toh proses akan saya jalani dengan untung dia nggak lihat orang kaget langsung dia kaget. Iya, tapi bersyukur memang ya kita semua sedang belajar untuk tadi tuh yang Bapak Gembala ceritakan tuh caring, kita benar-benar caring bukan sekedar tentang ucapan tapi kita mau belajar praktek. Waktu itu mungkin prakteknya agak mungkin nggak seluas yang Mas Budi harapkan, tapi kita berusaha ya nerima Mas Budi, nerima aja tapi dengan terus Bapak Gembala kasih sesuatu, yuk kita sudah ada dalam Tuhan. Bagian kita untuk berubah untuk menjadi lebih baik sedikit demi sedikit, dan kita sudah melihat sekarang perubahan Mas Budi sampai sekarang. Terus kita sama-sama berjuang ya Mas ya. Kita sama-sama berjuang di prosesnya Mas Budi, kita semua punya prosesnya masing-masing. Bagian kita, nah ini cool nih. Saya bukan selaku sih, masih dipercayakan Tuhan sebagai gembala cool juga Panatua cool. Saya tidak hanya sekedar mampir di cool ini saja, tapi ada beberapa cool. Saya melihat lewat kesaksian semua orang dikuatkan. Bahkan saya pribadi, wah, tadi kata Mas Budi nggak merasa jadi sendirian. Kayak kemarin berat banget ketika lagi ngumpul, nggak seberat itu deh masalah kita. Ternyata ada beberapa orang yang Tuhan izinkan lebih berat tapi dia kuat. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan yang sama yang kita sembah, kalau Tuhan kasih kekuatan buat Mas Budi, pasti Tuhan kasih kekuatan buat saya. Tuhan tadi kasih kepercayaan iman sama Opung, Tuhan juga kasih kepercayaan dan iman yang sama buat kita tuh untuk perkatakan yang sama itu. Bagian kita semua yang belum terikut cool, tergabung cool, ayo kita ikut cool. Ya, Panatua cool memang gitu, harus ngajak terus. Ya, jadi, memang ya bukan sekedar ajakan sih Pak. Jadi memang peduli tadi itu adalah bagian kita. Carry aja dulu. Ya memang agak aneh dikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang lain nanti. Tapi seiring jalan ada namanya counseling. Counseling itu adalah mulai menyelami. Menyelami kok ya oke, kita terima apa adanya. Tapi waktu counseling kan pelan-pelan diarahkan. Ada yang sedikit ngomong bajunya ganti apa gitu misalnya. Ada mungkin nggak tahu, ada yang ngomong begitu ya. Pasti. Nggak tahu. Tapi kita coba mengarahkan dari mulai panggilan ya kan. Mas Andi juga perasaan ya, ada nggak merasa di konseling ditanya rumahnya di mana? Ada. Tinggalnya di mana? Saksian Mas Andi sedikit. Bagaimana kehidupan Mas Andi sebelum percaya Tuhan sampai terdampar di sini. Terdampar itu kayak di pulau. Mantap terdampar. Ayo cerita. Salam semuanya. Shalom. Ya kalau untuk seksian saya sebelum saya masuk ke kepercayaan sekarang itu memang istilahnya pencarian tentang kebenaran dari satu tempat ke tempat lain sampai ketemu dengan Karmudi, ketemu dalam suatu perkumpulan, akhirnya kita istilahnya gabung dalam pencarian itu sendiri ya bertahun-tahun lah mungkin waktu agak lama juga dalam satu kelompok atau komunitas, semua kita dalam satu keyakinan waktu itu kita berjuang mencari terus, akhirnya ketemu dan kita sama-sama dari sama-sama dari sekian puluh orang mungkin lah hanya beberapa orang yang akhirnya ketemu pada kepercayaan
untuk yang sekarang ini. Ya puji kalau Tuhan. bicara suka duka mungkin ibaratnya gimana ya, kehidupan pribadi saya itu jatuh Pak, Jatuh, bangun apa jatuh? jatuh bangun, mungkin jatuh bangunnya ngerayap, pelan-pelan kayak bayi mah, diri dulu baru bisa jalan gitu kan. Ngelandang dulu. Jadi dari keadaan kita dulu yang lumayan lah bahasanya jatuh, yaitu mungkin Tuhan yang izinkan, Tuhan izinkan kita Proses lah ya. proses dalam proses Proses. pencarian itu, dan memang ibaratnya kita suruh terus dengan keadaan seperti kita suruh terus berjalan. Bahkan ibaratnya kalau ibaratnya dalam perjalanan itu sendiri saya pernah terjadi sesuatu, ibarat kata dibilangnya apa ya, koma lah, Koma, udah mau. dalam suatu kecelakaan, Mm. koma 2 hari 2 malam, nggak sadarkan diri, Ini benar-benar nggak sadar diri nih. nggak ada. Oke. Jadi saya lagi bawa kendaraan motor, waktu itu mau ada perkumpulan dari kelompok kita, komunitas kita di perjalanan terjadi Dulu kecelakaan. komunitasnya maksudnya komunitas dulu sebelum percaya Tuhan Yesus. Lagi Pak dalam Lagi pencarian. dalam proses pencarian. Proses pencarian. Oke, terus? Dalam proses pencarian itu kita setiap waktu seminggu sekali ya kita kumpul terus dalam proses. Nah itu dalam satu malam saya berangkat jam 9 malam waktu itu kurang lebih. Kita jalan, ternyata tahu-tahu saya buka mata ada di rumah sakit. Kecelakaan. Ya itu sebentar Pak, cuma pas buka mata lihat putih semua, saya pikir saya udah bukan di dunia lagi nih, serba putih. Jauhnya dokter. Cuma nanya bawa KTP enggak? Itu doang, saya kasih KTP, setelah itu saya lupa lagi. Bangun-bangun setelah 2 hari kemudian. Koma. Iya, itu Nah. 2 hari kemudian. Kita lompat dari situ, maka perjalanannya singkatnya jadi sekarang ada di dalam Kristus lah. Ya, Nah, dalam Kristus, waktu ada di sini di wadah kul ini terus didampingin. Ya. Caranya mungkin ditanya gimana, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung teman-teman, misalnya bukan hanya Bang Sandi, Ya. tapi juga Mas Mudi, Pak Bakri, Pak Manurang ya kan ya. Iya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kul bertanya atau gembala kul, penatua kul bertanya gitu kan? Ya kan nanya nggak kira-kira? Nanya ya. Ya, Pak. Nanya gimana kita bisa doakan. Minimal pertama doain. Ya. Yang kedua cari relasi ke grup kita, mana yang bisa mendukung supaya teman-teman ini bisa lebih maju. Gitu namanya itu kul. Ya. Adakah kesaksian bagaimana dicariin, ditanyain, dipedulikan? Ya peduli udah ya. Waduh. Ditanyain. Ada kesaksian itu yang dialami? Ya, saya kesaksian dulu. Heeh. Pertama, Kul PAP kan gembalanya Pak Ishak ya. Itu sangat mendukung saya banget. Caringnya sangat-sangat dan dia ngomong banget Pak Ishak itu. puji Jadi Tuhan. gembala kuliah dulu kan waktu beliau masih aktif di gembala Kul PAP, beliau sangat caring banget sama saya dan ayo maju terus. Siapa yang iniin kamu, saya maju di depan. Pak Ishak tuh yang benar-benar maksudnya caring dan ininya bukan ini yang negatif. iya benar, maksudnya Support, Pak. pembelaan. Jadi mental saya ini biar jangan ngedrop Jangan bahwa jatuh. dengan omongan-omongan yang begitu ya sedikit menyakitkan, tapi tidak apa-apa bagi saya itu. Puji Tuhan, Tuhan udah ngasih hati yang benar-benar udah gitu kuat, Mengampuni, iya, tetap memahami. tetap memahami lingkungan. Oh ya, orang dengan penampilan seperti saya dulu itu sangat susah untuk diterima orang dengan gampang gitu. Tapi puji Tuhan, gembala kul yang dulu, bukan ini, Mas Do juga sangat support banget dulu. Cuma dulu kan belum jadi gembala kul PAP, jadi waktu pertama PAP ada itu, saya masuk itu, gembala Pak Ishak itu benar-benar caring banget dan konselingnya itu hayu terus support saya. Nah, di kul itu adalah satu target agar semua orang selamat. Iya. Kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, boleh dibuka Alkitabnya. Mungkin ada yang mau bacakan ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, saya bacakan ya Pak izin. Oke, silakan. Begini firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Amin. Jadi itu
adalah kerinduan Tuhan agar semua orang, gak ada yang binasa. Iya. Jadi bagaimanapun di dalam prosesnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang ya suka nggak suka, ada yang bagus apa yang penerimaannya, Iya. tapi juga ada yang merangkul, menerima kita apa adanya dan mendorong kita. Nah di dalam Cool ini kita diajar, kita diasah, bukan hanya kita dipedulikan, sebaliknya kita harus mempedulikan orang lain juga. Mungkin dalam artian penerimaan ya. Mungkin ya ibaratnya ada yang sesuatu di sini mau sampaikan juga tentang mentoring, pendampingan. Jadi pendampingan tuh diarahkan kepada bagian masing-masing. Misalnya kayak kemarin kan saya bilang Mas Andi, Mas Budi ikut acara Anu supaya diperkaya pemahamannya, diperkaya. Besok ini kita ada lagi workshop yang akan mendorong bukan hanya rekan-rekan yang memiliki keyakinan yang dulu berbeda, tapi sekarang ada dalam Kristus, tetapi kita juga dipersiapkan untuk menolong orang lain. Ingat loh, Cool itu bukan hanya untuk diri internal, tetapi untuk semua orang. Makanya besok ada donor darah, Cool juga dilibatkan. Ayo donor, walaupun takut jarum, tapi harus mempedulikan donor darah. Yang penting 60 tahun maksimal. Donor darah kemarin, donor darahnya sudah lewat, nanti nextnya ada donor darah lagi gitu. Donor darah itu adalah bagian dari proses di mana Cool berdampak. Amin. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, semua orang harus diselamatkan. Yes, amin. Adakah kepikiran di dalam hati teman-teman di Cool PAP untuk orang lain? Untuk orang lain diselamatkan sama seperti kehendak Tuhan. Bahkan dalam Yohanes pasal 6 itu ayat 39-40, sejalan dengan ayat yang tadi itu 2 Petrus pasal 3, semua orang nggak boleh yang terhilang. Maka Yesus datang ke dunia mencari yang terhilang. Nah, waktu Yesus naik ke surga, maka pekerjaan itu diserahkan kepada kita gerejanya, termasuk yang ada di sini. Pertanyaan saya, adakah di sini hati yang sama seperti Kristus dimiliki? Nah, mulai dari siapa yang mau bicara? Pak Opung mau sampaikan? Ada hati nggak teman-teman, saudara, menantu? Kan menantu ya perlu doakan. Iya. Menantu. Jadi saya ingin meminta kepada Tuhan. Jangan dikit suaranya nyampe. Ya. Soalnya ada sering yang beda agama datang ke tempat saya. Selalu dilihat itu ada Alkitab. Jadi mungkin apa tertarik dia, apa bagaimana? Alkitab ada di sini. Bapak pendeta. Saya sebenarnya bukan pendeta, pendeta juga. Cuma saya rindu untuk diselamatkan Tuhan, percaya dengan sesungguhnya. Jadi ngomonglah apa masalah tentang keyakinan begini. Waktu itu saya sampaikan kepada dia, yaitu ayat daripada Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Iya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di kolong ini. Iya, jadi mungkin apa terima dia apa bagaimana, nggak tahu lah. Tetapi saya berdoa kepada dia. Udah dilakukan. Iya, berdoa, Tuhan, kalau memang ini jadi kehendak-Mu, menangkan ini jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan ini orang. Jadi paling minim sekali seminggu datanglah ke situ. Bapak itu. Iya, Bapak itu. Selalu Alkitab yang ditanya, selalu Alkitab. Wah, ya. Selalu Alkitab. Kesempatan tuh. Jadi, ya, bicaralah dia pertanyaan. Memang saya kalau tentang Alkitab belum paham betul, tapi bisa sedikit-sedikit. Pak Opung. Ya, saya bisa sedikit-sedikit. Jadi dibacalah itu, mungkin apa dibaca, mungkin apa ada Alkitab cuma nggak tahu lah. Di dalam Yohanes berapa itu ya? Yang apa? Yang berbunyi Tuhan berdoa, Yesus berdoa kepada Tuhan. Ditanya itu sama saya, oh Yesus berdoa kepada Tuhan? Kan keyakinan Kristen Yesus. Iya betul, iya. Jadi Yesus ini kalau keyakinan Kristen 100% manusia, 100% Tuhan. Yes. Dia bicara dengan
kemanusiaannya. Dalam kata saya. kemanusiaannya. Iya, dalam keadaan manusiaannya dia bicara. Wih, keren Wah, banget. luar biasa nih. Dan juga Yesusnya ya secara kemanusiaannya sebagai teladan bagi murid-muridnya untuk berdoa supaya murid-muridnya mengikuti dia. Cara doa yang benar. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi selalu berdoa, saya selalu berdoa. Dan orang itu masih tetap datang. Masih. Oh, Mang Sandi, tolong hari apa datang, Mang Sandi datang nih. Kesempatan Tuhan sudah membuka jalan Opung. Tepuk tangan buat Jadi gini, tadi Opung bilang hanya ada Alkitab di workshopnya atau disebutnya apa? Kantornya ya. Iya, kantor ada. Opung punya bisnis pribadi, menolong orang kalau ban kempes, ban bocor, tetapi itu adalah bukan hanya cari nafkah, Iya. tapi ladang di mana kita memperkenalkan Iya. Kristus. Amin nggak? Lewat perilaku, lewat omongan, lewat Iya. pemikiran, bahkan Tuhan yang kirim ya orang itu ya. Ya. Sekarang rutin. Berarti dengan yang kata Opung harus dipersiapkan ya Amin. untuk jawab apa yang mereka butuhkan. Ya. Ada orang nanya memang sengaja mencari celah. Iya. Betul. Tapi kalau kita diurapi, jawaban kita yang sederhana dapat dimengerti dan paling penting Iya. Amin. Roh Kudus yang bisa selamatin dia. Amin. Kita nggak bisa. Ya. Ya. Roh Kudus bisa. Itu bagian kita ya, Pak. Ya, saat ini kita doakan Opung Manulang ya untuk bisa makin tajam menyampaikannya dengan Ya, baik. ya, amin. Jangan lupa ya, Sabtu ini kita ada pertemuan nih, tanggal 18. Ya. Ya, kita ada workshop dilatih kita. Oke. Ada yang lain? Pak Bakri mungkin punya kesaksian bagaimana kesaksiannya untuk orang lain. Mengenal Tuhan lewat kehidupan Pak Bakri mungkin. Tadi kan Opung Manurung bicara kesehariannya, tiba-tiba diutusnya orang, Ya. ketemu, diajaknya bicara, bahkan dia mulai ngomongnya. Iya. Ya. Nah, kalau Pak Bakri ada, Saya lagi begini Pak, saya lagi salam. shalom, nggak apa-apa. Nah, saya kadang pikir gini Pak, apa Tuhan katanya kan satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Iya, iya betul. Nah, tapi sebenarnya maksudnya apa sih kalau satu orang bertobat satu keluarga sama? Berarti kalau misalnya salah satu dalam keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus, apa sama kalau misalnya saya yang sudah bertobat Tuhan itu sendiri gitu maksudnya. Terus? Saya gitu Tuhan apa ya? Ya kalau tapi kalau saya udah kerja semua ya, maksudnya ada saudara-saudara saya belum pernah Tuhan Yesus. Belum pernah Tuhan Yesus, oke. Yang di Jakarta tuh, ya kan? Tangerang juga. Ada juga yang masuk muslim. Hmm. Ya Tuhan apa mereka itu bagaimana supaya saya bisa menyelamatkan dari mana caranya sebenarnya Tuhan ya? Apa saya harus ke sana apa nyampein firman Tuhan ke sana gimana gitu ya? Tapi saya takut nggak berani gitu loh, maksudnya Salah, takut sesuatu lah. iya maksudnya takutnya kata orang udah kata tersinggung lah, lu sopan hati kan katanya begini lah, tapi ini katanya lah, iya, so kayak pendeta yang ngomong. Udah ngomong belum? Udah begitu di sana. Iya pernah saya dulu pernah di sana di Jakarta. Dia bilang kayak pendeta. Iya kayak pendeta ngomong gitu. Terus saya kalau dia ngomong apa itu saya nggak suka dapat firman Tuhan gitu ya. Nah udah percaya Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya. Kapan lagi? Karena kita hidup itu cuma sekali apa ya? Ngomong itu sama orang saudara itu. Iya, hidup sekali. Nanti kalau kamu mati kamu tahu nggak ada di mana? Saya bilang. Iya. Betul nggak? Kepastian keselamatannya. Nah, kamu ada di mana? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah makanya itu saya bilang saya kasih tahu. Nah makanya saya kasih tahu firman Tuhan itu ya Yohanes 3. Karena begitu besar kasih. Ya. Nah itu saya kasih lagi Yohanes 4 apa? Yohanes 14 ayat 6. Nah, ya kan saya kasih ayat apa saya kasih itu. Saya Itu jurusnya dibacain. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Bakri. Ternyata Pak Bakri udah melakukan. Walaupun orang mau bilang bukan pendeta loh, yang penting kita udah maksud baik, sampaikan. Iya. Tapi memang satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan itu kalau satu orang ini jadi saksi. Iya. Jadi kesaksian yang baik, yang sampai jadi bersandungan. Iya. Bukan malah diselamatkan. Nah, yang Pak Bakri lakukan itu udah bagian dari caring, Iya. bagian dari counseling. Karena waktu ditanya, kamu yakin masuk kalau meninggal udah pasti keselamatan, dipunyai, dimilikin? Iya. Itu pertanyaan tuh. Iya. Tapi mereka bingung dulu dong. Iya. Lalu Pak Bakri sampaikan, ya dalam Kristus yang menyatakan kamu pasti selamat. Ada ayat yang mengatakan begitu, Yesus ngomong begitu tuh. Iya. Nah, adakah yang lain punya kesaksian, Pak Firdaus mungkin? Saya. Oh iya nih. Salam semuanya. Belum lagi. Kalau buat saya pribadi,
saya belum keluar ya, belum keluar kalau waktu buat. Yang jelas saya buat keluarga yang Keluarga inti. keluarga kebetulan dari keluarga besar aja. Berapa besar? Mungkin baru 2 orang. Baru 2 orang juga hebat. Pertama ada anak bibi saya yang masuk Kristen. Karena ikut suami dulu kalau dia perempuan kan ikut suami. Yang kedua saya. Oh, puji Tuhan. Ya kan. Nah, untuk saat ini saya berusaha terus untuk abang saya. Abang saya sama adik saya nih. Yang mungkin yang keras tuh adik saya yang perempuan. Udah kita kasih gini ini penjelasan juga masih keras ya. Tapi untuk abang saya yang laki udah mulai longgar dah. Udah mulai keras ya, begitu tahu saya ini dia keras. Hmm. Tapi seiring berjalan kita tetap bisa aja bagian saya lakukan, biarkan saya bilang Tuhan yang bekerja. Yes. Ya kan, biarkan Roh Kudus yang ini. Dahsyat. Puji Tuhan untuk saat sekarang ini beliau sudah tidak ini lagi, beliau sudah tidak marah, tidak keras lagi, menerima. Ya sudah, saya nggak bisa banyak ngomong kalau memang itu perjalanan kamu. Yang penting kamu benar jalannya. Sama, kalau dia bilang A, saya panggil dia A kan. Kalau A yakin dengan apa yang lakukan sekarang ini, kerjakan yang benar. Kalau memang udah istilahnya jalan yang lurus itu udah ketemu, jalankan. Jangan minta terus jalan lurus tapi istilahnya belum ketemu. Berarti Kita tunjukkan kan, ini jalan lurusnya, ada jalannya. ada di sini loh. Istilahnya di sini saya ulang. Kita sebutkan ya sini silakan baca. Kalau saya baca ini takutnya nggak percaya, bukalah kitabnya, saya bilang di sini ada. Dan itu kitab itu sendiri yang menunjukkan, bukan kitab yang lain. Ya beliau istilahnya disitulah mulai rendah, istilahnya nggak ini menerima lah, lebih lunak lagi. Cuma tinggal ibaratnya ada saya kan 2 laki sama perempuan. Yang perempuan ini yang keras pak, masih keras, masih keras lah ibaratnya, masih belum bisa menerima ya kan. Dalam lingkungan sekarang di keluarga di sini, kebetulan di keluarga mertua ya kan, mertua di sini, keluarga besar mertua. Ya puji Tuhan juga sih, dulu yang begitu kerasnya istilahnya, ya ibarat kata kalau dalam kita itu berada di kawanan serigala, ya kan, domba di dalam lingkungan serigala. Ibaratnya kita bagaimana kita bisa selamat dalam lingkungan serigala kan? Kalau pepatah ada peribahasa pada serigala berbulu domba katanya ya kan, jahat pura-pura baik. Ya, kita balik aja pak, domba berbulu serigala, ya kan, biar bisa kita diterima berbulu serigala, padahal kita domba. Kan kita boleh licik pak. Cerdik, jangan licik, cerdik seperti ular, seperti merpati. terus seperti kita istilahnya cerdik atau licik, tapi liciknya bukan untuk istilahnya membohongin, tapi licik dan cerdik kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita istilahnya peribahasa yang kita untuk saat ini yang kita dapat pengetahuan waktu di JSN, ya kan, di JSN itu berbagi kasih. Kita tunjukkan kepada mereka, dan pelan-pelan kita ini ya puji Tuhan untuk saat ini dalam lingkungan di bahasanya mulai agak melunak lah, pelan-pelan melunak, nggak sekeras dulu yang bahasanya istilahnya kafir, murtad lah bahasanya kan kita, ya ibadahnya cacian, makian dan hinaan, ya udah makanan sehari-hari kita pak. Tapi puji Tuhan hati tetap bersyukur kan, nggak marah, karena saya sendiri seperti tadi kan mau dibilang, saya bodo amat. Maksudnya mengerti, mereka belum mengerti lah. Karena mereka belum mengerti. Kita nggak marah karena mereka nggak ngerti gitu kan. Karena saya juga berbuka prinsip dulu itu dari kakek saya, bapak saya. Ibaratnya kamu jangan benci sama orang. Lebih baik kamu dibenci orang daripada kita membenci orang. Karena apa, nggak ada gunanya. Lebih baik kamu diomongin orang, tapi kamu jangan ngomongin orang. Kamu bisa introspeksi diri, kenapa kamu diomongin orang? Kenapa kamu dibenci orang? Kamu kan bisa introspeksi diri. Nah di situ itu, jadi saya lega, kamu diomongin gimana, mau dibenci gimana, sebodoh amat. Tapi memang sekarang ini ada jalan yang memang harus kita lakukan adalah melatih diri. Nah, ada banyak komunitas yang saya juga arahkan ke yang spesialis yang besok hari Sabtu depan ini kita dilatih secara khusus untuk bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita tanpa melukai. Betul, iya. Saya paling seneng
berdamailah dengan semua orang. Ya. Nah, kita bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagia tuh ya. Amin. Jadi buat saya nggak ada alasan, karena kita berbeda, ayo kita perang. Oh no. Kita memang pasti berbeda, tapi bisa menerima perbedaan Betul. dan menolong dalam perbedaan itu orang ketemu jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu intinya. Iya Pak Daus mau nambah, udah pengen ngomong. Wah. Ya, sangat Pak Daus. Lihat kita harus, nah ini nih istimewanya Cool. Maksudnya saya sekali lagi mendorong untuk semuanya yang belum terlibat Cool untuk bergabung Cool. Tadi kita melihat kesaksian demi kesaksian, opung tadi dipakai Tuhan itu bukti bahwa Tuhan mau pakai semua orang. Sesederhana apapun orangnya. Tiba-tiba orang datang dengan pertanyaan cuma lihat Alkitab. Pak Bakri juga tuh Pak. Ya, bagian kita banget. mau dan siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Jadi semuanya kita pasti kebagian, yang penting siap aja. Tapi ya kita harus persiapkan diri tadi tuh. Ya, Ada beberapa ikut seminar, ada ini, ada beberapa ikut. Terus yuk kita persiapkan diri supaya memang Tuhan percayakan banyak hal buat kita semua. Jadi Cool PAP punya rencana dong nanti suatu saat dipercayakan orang-orang yang memang dari seberang sana. Ya. Siap? Siap. Siap. Ya, jawab siap. Siap. Gini. Kadang-kadang kita punya apa ya bahasanya? Membangun tembok sendiri. Ya. Ntar dia marah, makanya sebelum dia marah kita udah siapin apa ya bahan-bahan yang untuk bicara dengan mereka, yang membuat mereka terbuka sendiri tanpa kita tinggal doain, mereka tinggal baca. Makanya Cool PAP siap ya dipercayakan. Amin. Tapi nggak mungkin Pak Firdaus gembalain orang 50, orang 100, nggak mungkin. Pertanyaannya, Bang Sandi siap menggembalakan? Siapa? Siapkan diri. Mas Budi bisa menggembalakan? Amin. Selagi Tuhan pakai kita siap. Amin. Ya, apa yang kamu terima, kamu alami oleh pemimpin-pemimpinmu, dipedulikan, dikonseling, dimentoring, ditemenin, walaupun kadang dibecandain. Itu adalah cara bagaimana kita dibentuk. Amin. Dan bisa menolong orang lain. Pak Bakri siap menggembalakan? Amin. Bilang siap. Siap. Pak Om Manulang siap menggembalakan? Puji Tuhan. Haleluya. Gini. Menggembalakan itu ibarat orang tua sama anak. Jangan berpikir, menggembalakan susah ya. Enggak, ibarat punya. Ini kan rata-rata, ada yang belum nikah nih. Tapi ada nggak sekolah orang tua? Nggak ada. Begitu dipercayakan seorang menikah dengan seorang, perempuan dan laki tentunya, nanti dengan sendirinya Tuhan akan ajar, baik oleh tuntunan firman maupun keseharian, jadi orang tua. Nah, tinggal mau ngikut Tuhan nggak? Kalau ngikut Tuhan pasti jadi orang tua yang baik. Amin. Jadi gembalaku itu kayak orang tua. Jadi ngeliat anak yang agak dijauhin, saya deketin. Yang udah bisa mandiri dipercayakan. Kalau PAP saya dapat dipercayakan, hanya tinggal satu lagi. Harus kompaknya ditambahin dan berdoa supaya diminta dikirimin jiwa-jiwa. Amin. Oke, rasanya panjang kita pengen ngobrol. Karena kan Cool ini menarik ya. Kalau mau sharing ini, besok jangan lupa ya, kita ingin ajak teman-teman kita Sabtu ini ya untuk hadir. Bang Sandi jangan lupa Sabtu ini ada workshop misi. Ini bagaimana? Justru saya sedang, sorry ya, mungkin saya nggak bermaksud memindahkan agama. No, nggak masalah itu. Tapi kita ingin semua orang diselamatkan. Seperti kehendak Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 39, Pak baca sendiri ya. Bos, saya nggak mau ada satu orang mau terhilang, semua harus selamat, berbalik dan bertobat, kata 2 Petrus pasal 3 tadi. Jadi makanya Bang Sandi ajak komunitasnya gabung di sini nanti hari Sabtu. Pokoknya kalau soal biaya nomor sekian, biayanya murah sekali ya. Pak Firdaus ya. Coba boleh promosi Pak Firdaus? Iya, puji nama Tuhan, kita tanggal 18 Juli ini hari Sabtu GBI Arkadia ada workshop, seminar, talk show kita dengan konsep yang paling sederhana, berbicara tentang setiap kita diperlengkapi untuk bisa tadi tuh kan misi kontekstual untuk bisa kita menolong orang lain dan menyampaikan dengan cara yang tidak melukai, menyeberangkan. Kita membawa bahwa kita semua sudah percaya Tuhan Yesus, diselamatkan, dan kita ingin semua orang juga merasakan itu ya dengan cara yang sama. Ya mau katakan amin. Semua di rumah juga mau. Amin. Oke, baik Pak Firdaus. Rasanya pagi ini makin semarak, tapi kita harus udahin karena
mau kerja semua, ada yang mau usaha, ada yang mau bisnis, ada yang mau sekolah. Amin. Kita mau tutup dalam doa ya. Iya. Mungkin kita akan berdoa untuk siapa di sini mau berdoakah? Atau Pak Firdaus doakan tadi Pak Mahnulang, Pak Bakri yang sudah mau bersaksi tadi ya, Iya. bahwa Pak Bakri dipakai Tuhan untuk sampaikan pada keluarga besarnya. Ya. Bagian kita nabur saja. Amin. Bagian kita menjadi saksi saja dan Amin. bersaksi ya. Amin. Mumpung ya Pak Mas Mudi, Bang Sandi, ayo jadi saksi saja, tapi jangan saksi biasa, tapi saksi yang luar biasa. Amin. Oke, yuk kita doa. Silakan Pak Firdaus doakan. Haleluya. Nanti saya tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami telah mendengar kesaksian demi kesaksian Tuhan. Terus pakai setiap kami, bahkan terus Tuhan beri keberanian buat setiap kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi alat penyampai kebenaran itu Tuhan, karena Engkau sendiri kebenaran itu. Pakai Tuhan, Opung Manulang Tuhan, berkati terus pakai hidupnya Tuhan, terus pakai berikan hikmat-Mu Tuhan, berkati Tuhan, beri keberanian yang lebih lagi Tuhan hari-hari ini, hikmat-Mu berlimpah-limpah. Juga buat Pak Bakri Tuhan, untuk hari-hari ini Tuhan, ini memenangkan keluarga besarnya Tuhan. Terus beri keberanian itu Tuhan, terus bahkan beri pengurapan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Juga Mas Mudi dan Mang Sandi Tuhan, buat memenangkan seluruh keluarganya Tuhan. Terus pakai Tuhan. Kami rindu bukan setiap hanya kami yang diselamatkan, tapi semua orang boleh diselamatkan. Terutama keluarga-keluarga kami Tuhan. Terus pakai setiap kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih banyak, percaya Kul PAP akan menuai. Amin. Dan dari pernyataan ini siap menggembalakan. Amin. Kamu percaya Tuhan akan menolong anak-anakmu, hamba-hambamu Ya. menjadi saksi dan berani Yes. bersaksi. Juga semua yang di rumah Tuhan, aku berdoa buat yang sakit, angkat tangan, yuk angkat tangan kita. Oh. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah kuat lagi dalam nama Amin. Yesus. Dibangkitkan lagi. Kul PAP menuai. Amin. Dan semua kul-kul yang ada, komunitas yang ada, dibangkitkan untuk Ya. menjadi saksi dan bersaksi. Terima kasih mengakhiri pertemuan kami dalam tuntunan sepekan pagi ini. Biar semua kami dalam sehat, kuat, Amin. dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami akan melanjutkan kerjaan kami, kesibukan kami sepanjang hari ini. Ya. Salam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah ikut dalam tutur sepekan hari ini. Saya bersama dengan Kul PAP mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Shalom.